Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berjumpa lagi dengan kami, saya Pak Nur Huda dan guru kita Pak Ustadz Rafiul Hafid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Huda. Pripun kabari Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman penonton, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembicaraan kita yang kemarin Ustaz, terkait dengan pembahasan tentang nikah. Nah, kalau kemarin sudah dikasih mukadimah, teman-teman sudah menyimak. Bagi yang belum bisa dilihat video yang kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi nih Ustaz. Nah, seperti apa pembahasan kali ini? Langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Rafiul Hafid. Monggo. Baik pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang menarik ya Pak Huda ya. Jadi materi yang memang secara teori bagi anak-anak sekolah, tetapi juga ini merupakan orang yang sudah kepengen lagi untuk jangan lagi Ustaz mengamalkannya. Kali ini kita akan membahas ya Ustaz ya, pemilihan kriteria suami yang baik, istri yang baik dulu. Kriteria suami yang baik, istri yang baik. Jadi karena rumah tangga ini ibarat orang ingin berlayar ya, berlayar mengarungi samudera yang sangat luas ya. Kehidupan. Maka dibutuhkan modal yang besar, bukan saja modal cinta, tapi juga modal segalanya. Maka Rasulullah memberikan satu bimbingan yang patut untuk kita simak dan kita ikuti sebagai umatnya. Siap, Ustaz. Rasul menjelaskan bahwa tungkahul mar'ah bi arba'in. Jadi perempuan itu dinikahi karena 4 hal ya. Tentu nanti pilih juga memang hadisnya hadis untuk perempuan jadi ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Yang pertama adalah li jamaliha. Perempuan dinikahi karena cantiknya. Namanya cantik itu ayam dulu gitu. Ayam itu ya. manusiawi. Manusiawi gitu. Walaupun dalam realitanya bahwa kecantikan adalah sebuah relativitas. Tergantung yang nyawang Ustaz. Betul, yang tergantung yang nyawang gitu. Nek bojoku ya ayu dhewe. Ini makanya di dalam Siqat Ta'liq ya, di awal nikah kan sudah dicantumkan itu ya, bahwa istrinya adalah pilihan yang terbaik dan orang yang terbaik di dunia. Betul sekali Ustaz. Begitu juga sebaliknya, suaminya adalah suami yang terbaik dan yang paling ganteng sedunia. Harus begitu. Yang dipilihkan oleh Allah ya. Makanya li jamalia, cantik atau ganteng itu ini menjadi pilihan yang pertama dulu. Yang kedua adalah li nasabia, nasab, keturunan. Bibit, bobot, bebet. Ya, ini bibitnya harus bagus dulu. Kalau ya jangan sampai kemudian nasabnya tidak baik, nanti dikhawatirkan generasi yang lahir juga tidak baik. Walaupun toh teori ini sebetulnya juga tidak selamanya benar Pak Udah. Ya nyatanya Nabi Nuh alaihissalam yang lahir kan baik ya Pak. Baik. Kemudian Azar pembuat patung lahir Nabi Ibrahim. Nah, artinya Pak, ya artinya ini bukan mutlak ya. Bukan mutlak. Nasab ya. Yang ketiga adalah lima liha, duwe bondo ya, sugih ya. Untung kalau cantik atau pinter, anak orang kaya lagi. Wah, pilihan yang sangat pilihan semua orang jadinya. Tapi nyatanya dalam realita kita tidak bisa seideal itu. Iya, kenyataannya tidak seideal itu teman-teman. Cantik sekali, melarat. Ya. Ada orang yang jelek. Dijak jalan itu tidak mantas sih, tapi sugih Masya Allah. Punya mobil, rumahnya banyak. Berarti dalam rumah tangga ini jangan mencari kesempurnaan. Ini intinya di situ. Tidak boleh. Tetapi minimal Rasulullah memberikan satu bimbingan, panduan agar sifat dan watak-watak manusiawi tadi bisa tercapai. Ya. Yang keempat kata Rasul, fa'alaika bidzatiddin. Stressingnya di sini, pilihlah yang beragama.
Yang agamanya baik. Yang agamanya baik. Bahkan di dalam beberapa kriteria itu agama menjadi prioritas awal. Wanita baik adalah wanita yang beragama. Begitu Pak Uda. Ini kriteria memilih. Saya pikir karena ini hadisnya hadis untuk perempuan, ya perempuan juga bisa apa istilahnya mengkiaskan lah terhadap untuk pria begitu ya. Pilihan perempuan biasanya ya ganteng, maco, dompetnya tebal itu ya. Dompetnya tebal, maco, tapi kalau dompetnya tebal enggak tebal ya. Oh iya. Tebal itu apa? Kiasan ya. Jangan sampai tebal isinya koran. Atau tipis ATM. Ya, tipis atau ATM. Jadi karena gini, dompet tebal itu pengaruh terhadap perilaku orang. Jadi, coba Pak Uda lihat di dalam perjalanan orang yang punya uang jalannya beda dengan orang yang tidak punya uang itu. Yang nggak punya uang itu kayak agak ngelentruk, lemes gitu, Pak. Jadi orang yang tidak punya uang jalannya itu melas begitu. Tapi orang yang punya uang walaupun dia mungkin agak sakit tetap gagah Pak Uda. Maka hati tidak bisa tipu. Memang iya betul sih Pak. Kita memang hidup di alam nyata, memang itu betul Pak. Kalau orang sudah punya backing kok dompetnya tebal itu wah jalannya gagah sekali dia. Berbuat kebaikan juga sangat luar biasa Pak. Biasa. Ya. Ini panduan bagi para pemula yang ingin mencari jodoh gitu ya. Mencari jodoh yang sudah siap. Maka dari itu di dalam nikah ini ada beberapa hukum Mbak Uda. Nah, misalnya yang pertama hukum aslinya adalah jaiz atau mubah, boleh nikah itu. Boleh menikah, ya. Boleh tidak. Boleh tidak. Tapi kalau itbaknya kepada Nabi ya tetap harus nikah kan gitu. Ada yang sunnah ini bagi orang yang sudah mapan, kemudian sudah ada kesiapan segalanya. Mapan secara mental, mapan secara kesiapan materi dan sebagainya. Banyak orang yang siap secara lahir nafkah batin saja. Wah ini kurang baik ini Pak ya. Tapi begitu berbicara nafkah lahir bingung dia. Ini anaknya belum siap. Berarti. Bahkan menjadi makruh ya, menjadi makruh hukumnya. Ada yang hukumnya itu haram. Wah nikah kok haram ya? Menikah kok haram? Nikah haram. Bagi siapa mereka? Bagi orang-orang yang memang niat nikahnya adalah untuk menyakiti, kemudian balas dendam tadi. Oh, mungkin dulu pernah sakit hati pengen balas dendam itu ya, Pak ya. Ini namanya hukumnya haram. Nggak boleh. Maka dari situ kita tinggal masuk kriteria yang mana. Maka Nabi memanggilnya kan ya ma'syarasy syabab manistatoat minkumul ba'at falyatazawwaj aghadulil basar wa ahsanulil farji. Yang mampu nikah fa ilam yastati fasyam. Nah, mampu poso agar libido seknya itu terkontrol oleh puasa tadi. Gitu, Baik Pak. Kemudian terkait dengan hukum-hukum fikih terkait ibadah nikah ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan kepada teman-teman penonton Pak? Ya, karena nikah ini kan tujuannya baik ya. Di samping mencari ketenangan batin juga itba Rasul gitu. Mengikuti jejak-jejaknya para Rasul. Ini ada sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini mau nikah, ditanya sama Rasul, ya Jabir, ya Rasul, apa engkau menikah? Ya Rasul, saya ingin menikah. Dengan siapa? Bikron amsayiban. Nah, ditanya oleh Rasulullah, ya Jabir, tazawwajta bikron amsayiban. Ya Rasul, sayiban. Loh, kok malah rondo gitu ya? Kamu mau nikah sama yang gadis atau janda? Dia dijawabnya janda. Ternyata, gitu Pak ya. Jabir itu tanya Rasul, loh Jabir, kok kamu menikah dengan gadis apa janda? Milihnya malah janda. Apa kata Rasul? Lebih baik kamu nikah dengan gadis pikir perawan. Apa kata Rasul rahasianya? Ternyata perawan itu menjadi hiburan bagi suaminya pun bagi hiburan bagi pasangannya. Itu manusiawi sekali Pak. Jadi nikah perawan itu sama-sama tidak punya pengetahuan apapun itu ya. Tapi kalau nikahnya sudah janda, misalnya satu jaka ya, satu janda. Nanti yang punya pengalaman yang
istri. Ya, maka Rasul mengatakan tazawwajta bikron am sayyiban. Ketika Jabir menjawab, sayyiban ya Rasul, loh kok kamu menikah sama janda? Mungkin ya. Hadis ini Jabir ini adalah Joko mungkin itu ya bahasanya. Meskipun nganu ya Pak ya, waktu Kanjeng Nabi pertama menikah pun dengan janda. Bukan berarti menikah dengan janda itu nggak baik ya teman-teman. Betul, ya. betul ya. Betul. Karena Nabi Muhammad itu ternyata dulu juga menikah. Hadis ini riwayatnya jamaah, ya, jamaah. Jadi saya kira ini ada asbabul wurud ya yang perlu dikaji lebih panjang, tetapi memang ada seperti itu. Saya melihatnya kemungkinan ya APE ya Joko ambek Joko. Joko ambek nganu perawan. Ya, para Joko sama perawan mungkin begitu. Ataupun toh kalau ada Joko sama janda mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain begitu. Kalau Rasulullah jelas pertimbangannya adalah nasrul dakwah ya, untuk mengembangkan dakwah Islamnya. Karena Khadijah toh terkenal dengan kedermawanan, kekayaannya yang luar biasa yang menunjang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau terkait dengan syarat dan rukun nikah menikah Pak. Ya ini penting ini Pak. Saged dipun jelaskan Pak. Ini harus diketahui bersama bahwa di dalam nikah ada namanya rukun ya. Rukun itu sesuatu yang harus ada dalam perbuatan itu. Maka dalam nikah yang pertama rukunnya adalah harus ada calon. Oh iya penting ini teman-teman, harus ada calon ya. Kalau ada calon mempelai laki-laki, tidak ada calon mempelai perempuan, tidak jadi. Gigit jari, Ada. Atau sebaliknya, ada calon mempelai perempuan, tidak ada laki-laki. Gimana jadi juga. Nggak jadi juga. Maka calon ini menjadi rukun ya. Ketika ada dua anak manusia sudah saling mengenal, sudah saling cinta tadi, sudah ada ta'aruf tadi, sudah mengenal dan sebagainya, maka lanjutkan ke jenjang yang serius tadi yang namanya pernikahan. Yang kedua ada wali. Ini penting. La nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Jadi tidak sah nikah itu tanpa adanya wali. Ini penting. Kalau laki-laki tidak butuh wali Pak udah. Tapi kalau perempuan butuh wali, butuh perwalian. Maka dulu ada ya, anak perempuan itu bermusuhan dengan bapaknya. Sengit ya, benci, luar biasa. Sakitnya di sini mungkin ya. Kemudian di dalam ketika dia mau nikah tidak mau walinya bapak kandungnya. Padahal secara agama harus ada urutan yang dipakai. Kalau bapaknya masih hidup ya harus bapaknya. Kan begitu. Tidak boleh tiba-tiba terus wali hakim misalnya, tidak boleh. Nah ini ada kasus Pak Uda. Ada kasus karena ada persoalan antara suami dan istri, ada pihak ketiga, saking jengkelnya anak yang menikah tidak boleh perwalian dengan ayah kandungnya. Nah, ini sampai itu saya menyaksikan tuh acara itu untuk perwalian untuk akad nikah itu menunggu sampai 3 jam. Siapa walinya ini? Ini serius terjadi. Akhirnya pihak ibu tadi menjadi benteng terdepan bahwa dicarikan wali hakim, padahal bapaknya masih hidup. Nah ini dimatikan. Dianggap mati. Ditiadakan. Ini tidak boleh karena wali aslinya masih ada, kecuali ada udzur tertentu, misalnya meninggal, tidak diketahui alamatnya, itu baru boleh mengambil wali di luar wali aslinya, atau mungkin kakaknya, bapaknya misalnya, atau mungkin wali hakim, mungkin itu baru boleh gitu udah. Jadi ini rukun. Kemudian ada namanya rukun nikah itu ijab qabul ya. Ijab itu ucapan wali, kalau qabul adalah ucapan calon mempelai laki-laki. Ketika bapaknya mengatakan angkah tuka wazawajtuka bimahrin titik-titik itu, saya nikahkan, saya kawinkan itu, maka laki-lakinya kan bilang, maka harus namanya mutawaliyah, tidak boleh terpisah. Dan dia mengatakan qabiltu nikahaha wa taswijha bimahril madkur halan. Ini namanya adalah qabul. Saya terima nikahnya, kawinnya Romlah misalnya binti Sopo, ya itu baru itu namanya qabul dari pernyataan pihak
laki-laki. Kalau ijab pernyataan wali dari pihak perempuan. Kemudian ada lagi yang namanya saksi tadi ya. Saksi ini penting ya. Karena satu rangkaian tadi la nikah illa biwaliyin wa syahida adlin. Harus ada saksi yang adil. Nah, di dalam beberapa fikih munakahat ya, itu saksi termasuk tidak boleh saksi yang buta. Sebagian fikih menegaskan demikian, Pak. Jangan. Karena nanti harus yang tahu betul gitu ya. Ini orang ini apa betul apa tidak gitu ya. Jangan sampai kemudian bukan orang itu yang dinikahkan aslinya, maka diambil orang yang betul-betul sehat. Nah, dan laki-laki gitu ya. Minimal 2 orang saksi. Saksi secara formal 2 orang. Tapi saksi secara masyarakat itu kan cukup banyak yang menyaksikan, yang hadir di situ. Ini penting, ini menjadi rukun ya. Maka ketika kita berbicara rukun, syarat ijab kabulnya apa? Harus dalam waktu untuk masa yang panjang, artinya ya sampai mati. Seterusnya. Ya. Seterusnya tidak boleh kok ijab kabul untuk 6 bulan. Ya. Kawin kontrak. Kawin kontrak nantinya. Haram nggak boleh ya teman-teman. Boleh. Ya. Kemudian dewasa, ini penting dewasa. Jadi termasuk mempelai itu harus dewasa. Undang-undang pernikahan tahun 74 Indonesia ada 17 tahun ada revisi 21 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Ini artinya sudah mengikuti undang-undang negara. Jadi menggunakan batas itu, walaupun dalam sejarah Islam Siti Aisyah dinikah Nabi dalam usia 9 tahun gitu. Mennya kan sebelum 9 tahun itu dinikah Nabi. Ini masih muda sekali. Walaupun ada menyatakan dinikah 6 tahun, kemudian dinikahnya 9 tahun. Ya, jadi sangat-sangat muda sekali jadinya. Ya, ini undang-undang. Maka ini yang disebut dengan dewasa. Ya, dewasanya dalam fikih itu kan khamsata wa asyara sanah. Sempurna 15 tahun atau belum 15 tahun dia pernah menstruasi, bukan mencret. Nah, ini penting ya. Menstruasi. Ya. Ini menjadi syarat pernikahan. Maka kewajiban orang tua yang ketika anaknya sudah dewasa, sudah ketemu pasangan ya segera untuk menikahkan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Permudah pernikahannya, persulit perceraiannya. Wah, ini luar biasa ini. Ajaran Islam begitu, Pak. Ya. Kalau menikah dipermudah. Kalau bercerai sebisa mungkin dipersulit. Ya, walaupun menjadi solusi terakhir ya. Solusi terakhir. Kalau terpaksa sekali, Pak. Kalau anaknya sudah punya calon ditanya, "Duk, apa sudah ada pasanganmu, Duk?" Calonnya kok perempuannya kok enggak jawab, berarti sudah ada. Oh, gitu, Pak. Ini penting. Suku tuha itnuha. Nah, jadi diamnya perempuan gadis itu izinnya untuk dinikahkan. Itnuha suku tuha. Jadi izinnya ya diamnya itu. Atau ada yang ketok-ketok rumah, "Assalamualaikum," ternyata mau ngelamar. Tapi kalau ada anak ditari rabi misalnya ya, bahasa dinikahkan kok malah lari ke kamar nangis. Wah, ini Tanda nggak mau. Pertanda nggak mau ini. Tapi kalau diem saja. Ini ada Pak Ustadz namanya Nur Huda, ganteng, mapan, mau melamar kamu bagaimana? Kok mesem-mesem begini? Diem aja. Diem misalnya, berarti dia mau mengizinkan. Tapi kok kalau ada jaka datang ingin melamar, tahu-tahu kemudian dia kok nangis malahan lari ke kamar untuk pintu, ini alamat ya, alamat menolak. Atau begini, ini harus tahu persis ya bahasa seperti itu. Laki-laki melamar perempuan, ya nanti ditunggu ya sampai 3 tahun lagi atau sampai 5 tahun lagi. Ini alamat namanya nolak halus. Wotsi kalau cinta ditolak dukun, misalnya begitulah. Ini tidak baik. Maka berilah alasan-alasan yang jelas sehingga tidak saling menunggu dan tidak saling mengecewakan. Apalagi PHP, jangan sampai. Betul ini, Pak. Ini kasihan juga. Kasihan. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Betul, Pak Uda. Katakan sejujurnya. Kalau ini sudah dibangun dengan keterbukaan yang luar biasa, insya Allah mahaliki rumah tangga
yang tadi akan mengarungi lautan ya, samudra kehidupan itu, yang itu tidak selalu mulus ya. Ada selalu terpaan angin, godaan, cobaan macam-macam itu akan dihadapi keduanya. Maka di dalam surat Ar-Rum itu jelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Endingnya di sana. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini di kebesaran Allah Ta'ala itu ditunjukkan dengan dipasang-pasangkannya ya, sejodoh-jodoh itu laki perempuan untuk saling agar damai, tenang, cinta kasih dan saling sayang menyayangi. Maka kalau bahasa Jawanya sampai kaken ninen ya dirubah sampai ajal menjemput nyawa gitu. Cintanya terus selamanya. Baik Pak Rafiul. Ini saya ada pertanyaan juga, mungkin sebagai tips-tips, sebagai masukan bagi pasangan yang sudah menikah maupun yang baru mau menuju gerbang pernikahan. Haru biru, suka duka, kadang ketidakcocokan di rumah tangga, tips-tips dalam mendidik anak itu dari pengalaman Pak Rafiul seperti apa ini Pak? Sebetulnya ya wejangan nasihat nikah itu bukan untuk pengantin baru sebetulnya. Pengantin lawas juga. Pengantin bau. Ya. Pengantin lama ini penting ya. Penting ya Pak. Karena ketika pengantin baru itu wong seneng ki dikandani angel. Seneng kandani angel. Iya. Orang kalau sudah seneng itu dikandani ra gugu. Pengantin anyar kalau dikandani ndak gugu dia. Dia sakarepe dhewe wong dia seneng kok ya. Apalagi ketemu pasangannya yang memang sudah lama diidam-idamkan, kemudian diikat dalam satu akad nikah, ini akan lebih luar biasa. Maka disitulah ada kata bahagia. Maka sebetulnya wejangan nasihat itu penting untuk para pengantin bau tadi ya, pengantin lama. Karena di sini sudah betul-betul kesabaran. Jadi kalau nikah hanya mengejar kepuasan, orang akan rugi. Kecewa gitu, karena di nikah itu orang senang paling 3 bulan 6 bulan gitu. Kalau sudah muncul anaknya satu mulai ada problem gitu, mungkin sakit, meriang dan sebagainya kan. Kemudian lagi nanti belum lagi ada pihak-pihak ketiga yang ikut campur dan sebagainya. Nah, ini harus dihadapi dengan penuh keteguhan hati. Lah di sinilah dibutuhkan kesabaran, kemudian ketenangan dan saling menutupi aib antara keduanya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan selimut bagi laki-laki, laki-laki selimut bagi perempuan. Apa makna selimut? Menghangatkan juga bisa, menutupi kekurangan juga bisa. Jangan sampai perempuan atau istri itu malah mengumbar aib suaminya di sana. Gantian suaminya juga mengumbar aib istrinya di sana. Ini namanya awal kapal akan tenggelam. Nah, ini eman-eman jadinya. Maka harus saling menjaga. Jadi rahasia suami disimpan oleh istri, rahasia istri disimpan oleh suami. Bahasa Quran luar biasa itu ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, konteksnya ini maka tirulah lovebird ya. Lovebird ini. Burung lovebird itu luar biasa cintanya itu. Ketika dia bertelur, ngkremi itu gantian. Iya. Ngelolohnya gantian. Termasuk merpati. Gantian. Jangan seperti ayam. Ayam itu kalau jagonya ya sudah ngumpuli yang babon ya, iya. betinanya ngedok, jagonya mencari yang lain itu ya. Masih menyambi yang lain, kasihan itu. Ini jangan niru ayam. Iya, ayamnya kita sembelih aja itu, Pak. Sembelih saja. Tapi contohlah merpati atau lovebird tadi. Cintanya tenanan. Maka namanya burung cinta kan? Mungkin lovebird, burung cinta. Burung cinta masalahnya. Tapi kalau ayam begitu betinanya angkrem, cari yang lagi yang yang lebih bagus ini ya. Casingnya lebih bagus, yang lebih menarik. Jadi jangan ditiru. Maka
proses nikah itu dari ta'aruf gitu. Kemudian mengenal tadi, mendalami, ada khidbah, ada melamar, itu proses yang panjang karena nikah itu kalau bisa the first and the last. Ya. The first and the last, yang pertama dan yang terakhir. Ada orang ditanya begini Pak Huda, kerjanya apa? Petani. Kemudian sampai ke hobi apa hobinya? Nikah. Hobi nikah itu kan membahayakan. Tidak boleh. Hobi itu ya bakso dia. Atau mungkin minum kopi di Sekasik SMK 6 gitu ya. Hobi nikah. Ini kan juga repot ya. Akan banyak pihak yang tersakiti dan terdolimi. Begitu Pak Uda. Kemudian ini ada pertanyaan lagi begini Pak. Yang namanya orang menikah itu kan memang yang diharap-harapkan memiliki keturunan ya Pak ya. Kemudian ini wejangan-wejangan, nasihat, tips-tips dalam mendidik anak itu seperti apa Pak? Ini penting juga ini. Jadi di antara kriteria perempuan baik adalah tadi di samping beragama, dia bisa memberikan keturunan yang banyak. Masya Allah. Ya. Besok Nabi itu bangga dengan umatnya yang anaknya banyak. Ya, begitu. Maka saya kok cenderung kepengen mengambil ilustrasi yang dekat saja ya. Mbah Maimun Subir, Al-Mahfurlah. Luar biasa. Beliau itu anaknya banyak. Tapi jadi kiai kabeh. Ya, itu kan luar biasa. Itu beliau menyampaikan di dalam YouTube beliau itu kan yang beredar itu. Jadi dibutuhkan jihad, ya jihad orang tuanya yang tenanan dalam mendidik anak. Insya Allah nanti akan jadi lahir anak-anak yang dapat dibanggakan. Dalam bahasa agama ya soleh dan solihah. Ini yang kata kuncinya di situ. Atau mungkin seperti Riyadhah tirakatnya Muhammad Idris Asy-Syafi'i, bapaknya dia. Melahirlah Imam Syafi'i itu kan karena hasil tirakat yang luar biasa. Hanya menemukan delima yang tidak jelas milik siapa, itu harus dicari siapa pemiliknya. Dia disuruh mondok 3 tahun ini dia. 3 tahun tuh ya kalau mondok zaman dulu kan yo ngerek air ya, mikol air dan sebagainya, rekosan luar biasa. Begitu mondok mau rampung untuk minta halal itu tidak boleh. Harus nikahi anaknya. Dia anak ini. Untuk biar halal delima itu harus menikahi anaknya. Tapi apa coba? Anak yang mau dinikahkan itu katanya buta. Waduh. Buta, tuli, pincang. Ya sapa sing gelem kawin. Enggak ada yang mau kalau nikah seperti itu. Nah, akhirnya karena demi halalnya sebuah delima tadi, Asy-Syafi'i bapaknya ini ya, Muhammad Asy-Syafi'i itu kemudian tetap mondok ingin minta keikhlasan, kehalalan itu. Maka ternyata kata-kata buta, tuli, pincang itu adalah perempuan ini terjaga dari hal-hal yang bersifat haram. Buta tidak pernah melihat yang haram, tuli tidak pernah mendengarkan yang haram, pincang tidak pernah ke tempat-tempat maksiat. Maka lahirlah anak yang namanya Asy-Syafi'i tadi, yang usia berapa? Belia sekali sudah hafal Al-Quran, hafal Al-Muwatta, karangan Imam Malik gurunya. Itu kan hasil Riyadhah orang tuanya. Maka kata kuncinya adalah anaknya agar baik, Riyadhah tenanan. Orang tuanya harus berusaha menjadi orang yang baik. Itu ya keteladanan. Dan sesuatu yang dimasukkan ke perut ini jangan sampai yang remang-remang. Yang dimakan harus betul-betul yang halal, halalan thayyiban mubarakan. Jangan sampai yang remang-remang. Jangan sampai yang subhat, apalagi haram apalagi subhat, kan begitu. Makanya betul-betul yang halal betul untuk melahirkan generasi yang soleh dan solihah. Matur suwun Pak Rafiul Hafid atas ilmunya. Baiklah teman-teman, kita cukupkan dulu, sekian dulu kebersamaan kita bersama Pak Ustadz Rafiul Hafid. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.